perubahan entalpi. Perubahan entalpi kan ada banyak, ada entalpi pelarutan, penguraian, pembakaran, terus ada penetralan, ada sublimasi dan sebagainya. Nah, nanti yang kita ambil itu adalah entalpi pelarutan. Perubahan entalpi pelarutan. Otomatis kalau di situ kita pakai perubahan entalpi pelarutan, berarti bahan yang kita pakai apa saja? Reaksi pelarutan. Penetralan, maaf, penetralan. Yang dipakai apa? Air. Penetralan yang dipakai apa? Alkohol. NaOH, berarti apa larutan? Alkohol. Asam. Garam. NaOH larutan? Asam. Asam. Nanti kita basah. Asam basa garam? Garam. NaOH itu garam. NaOH asam basa garam? Asam. Garam. Asam basa garam? Asam. Asin. Garam. Apa? Asam. Garam. Masuk larutan basa. Garam. Nih, selain NaOH yang kita pakai basa, kita pakai apa? HCl asam. Itu yang kita gunakan. Nah, untuk perubahan entalpi, menghitung perubahan entalpi berarti kita butuh alat. Karena untuk menentukan entalpi ada 4 cara, ada pakai praktikum dan 3 cara ini pakai teori. Kita nanti pakai yang praktikum. Nah, alat yang digunakan apa? Ini. Kamu sudah pernah pegang ini? Nih, jadi kompornya ada 3. Ini pengadunya, nanti sama tempat untuk Termometer. Ini sumbatnya. Nah, sumbatnya ini nanti tempat untuk termometer. Pertama. Terus yang kedua ini, yang kedua dari ini tempat untuk terjadinya reaksi penetralan. Jadi nanti Mencikong. bahannya dimasukkan ke sini. Nah, ini sebagai isolator. Itu ya isolator. Jadi nanti pada waktu praktek tak udah kayak ini. Kamu merangkai sendiri. Gampang pakai. Apa jadi balik? Jadi gini, masuk ini. Ini kalorimeter sederhana. Oke, ini kalorimeter loh ya. Kalorimeter. Termometer loh ya. Nah, selain Mencikong. kalorimeter, alat yang kita gunakan lagi itu apa? Ini. Kelas ukur. Ini jenenge apa? Kelas ukur. Digunakan untuk Mengukur. Kelas apa? Kelas kimia. Kelas ukur. Ukur. Kimia. Bahan kimia. Pencampur. Jadi untuk mereaksikan kedua larutan di sini. Kalau gini kita gunakan untuk mengambil air larutan sesuai dengan yang nanti kita tentukan. Oke, ini kita pakai ini. Ya, jadi ada termometer, ada gelas ukur, ada gelas kimia, ada kalorimeter. Yang pokok lagi adalah ini. Oke, ini Melek. Gitu ini melek. bisa saya ambil, soalnya ini di dalamnya ada larutannya. Jadi saya biarkan aja begitu. Oke, sekarang 110 mbak, yang 10 sampai 110. Nah ini. Bukan. Coklat bukan. Apa ini? Hari ini nanti kamu dari pegangnya enggak usah gini. Nah, Talinya. talinya ada yang kita pegang. Ini untuk memegang. Dan ini alat yang dipakai. Ini gampang sih. Larutannya tadi ada 2, saya dari NaOH, nanti kita pakai konsentrasinya sama. Saya pakai yang sama-sama saja. Kalau pakai beda nanti perhitungannya beda lagi. Tak boleh nosek. Sebenarnya gampang. Kita pakai 1 molar di sini juga
sudah sampai 1 molar. Caranya cuma ini tok. Kamu kalau belum jopok pondok kapasiti berarti kakek. Di sini ya belum. Oke, alat dan bahan oke? Sudah paham? Alat dan bahan sudah? Nggak ada yang tanyakan? Oke. Kalau sudah alat dan bahan, sekarang bagaimana langkah kerjanya? Nah, langkah kerjanya nanti saya minta pipet ini masing-masing larutan sendiri-sendiri. Jangan dicampur jadi satu. Misalkan kamu ambil enawa manisnya, dijopok, terus dimariki, dilebut nomor ini, waduh sana. Jadi sendiri-sendiri. Nah, supaya nggak bingung, kamu nggak bingung, caranya gimana? Jadi dilabeli. Nah, jadi dilabeli. Ini juga begitu, nggak bingung. Cuma apa? Enak tak apa? Dilabeli semua. Oke. Jangan sampai keliru. Nah, langkah yang pertama, kalian ngambil 50 mili. Berarti otomatis pakai pipet. Selain pakai pipet, nah ini. Kalau misalkan pakai pipet jenenge saya tekan sak mili. Iso 2 menit. 5 menit. Tapi ya wes apa setengah merem pemujine. Pakai 50 ml. Pemujine setengah merem bisa. Lo kesuwen, waktu bukan 90 menit tak laporane. Satu setengah jam itu. 90 menit maksimal 120. Oh. Saya tambahin perpanjangan waktu 30 menit. 2 jam. 1,5 sampai 2 jam. Soalnya kamu sehari 2 mapel. Tapi kalau nggak salah IPA 3 sendiri kayak L ya. Doain, nek gak aku salah membuat jadwal. Wah. Jadi ini caranya. Kalau kamu menuangkan ini ke sini, ini kan mesti tumbal ya. Caranya ini kan. Pakai corong. Yo, kalau kamu misalkan takut, kok muntah dan sebagainya pakai corong, itu amannya. Tapi pakai, kalau cara cepet ya ini. Jadi kedua-duanya diberikan. Nanti kalau sudah mencapai sekian, dihentikan kita pakai pipet. Itu kalau saya, apa? Tapi nanti kalau kamu ke perguruan tinggi, ambil keperawatan dan kawan-kawan, jangan seperti itu. Ini dosen mudah. Kalau menit, lah kamu diwarai guru SMA. Tapi di situ. Ya, jadi idealnya pakai pipet. Tapi kalau jumlahnya 10, tapi kalau jumlahnya 50 sesuai. Oke? 50 dioper enawa, dimasukkan di sini. Jangan langsung dimasukkan ke sini. Oke, kemarin seperti itu ada kejadian. Langsung telepon ini. Ya, jadi dimasukkan di beker gelas. Enawa, terus 50 mili ini HCl sama dimasukkan ke sini. Sendiri-sendiri. Nah, enawa sini, HCl sebelah sini. Ya, jadi terpisah. Kalau sudah saya terpisah, kita ukur suhunya berapa sendiri-sendiri. Nah, jadi misalkan enawa kita ukur di sini. Nah, jadi beberapa saat, entah itu 2 menit atau 1 menit, kalau sudah tidak naik, tidak turun, berarti kita catat suhunya awal enawa. Kalau sudah, yang kedua untuk HCl jangan langsung dilebokno. Biasanya ngono. Bilang dulu sama tisu, dibersihkan, baru dimasukkan ke HCl. Oke, bisa ditambah? Ya, sudah. Ya, sudah. Kalau sudah diukur sendiri-sendiri, T1-nya enawa ditulis berapa? Sesuai dengan yang tertera di termometer. T1-nya HCl juga sama, kita tulis sesuai di termometer. Terus nanti tidak usah bingung, loh kok sama? Ya tidak apa-apa. Kalau sama anak aman kamu.
Tapi kalau beda harus dirata-rata. Nah, kamu dulu percobaan ada yang beda apa enggak? Ada enggak? Ada kayaknya. Saya lupa. Ya. Dan terus setelah kita ukur suhunya sendiri-sendiri, terus kita masukkan ke sini, ke kalori Meter. Sebelum dimasukkan, disetting dulu alatnya. Ini kita masukkan ke sini. Jadi disetting seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi termometer dimasukkan sini sampai ke dasar tabung. Ini untuk mencari T2 campurannya. Kalau sudah masuk, thread ini termometernya, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini nggak usah dilepas. Nah, ini hanya dibuka gini aja. Pengadunya kok usah 40 mm nggak bisa. Tapi ini tutupnya dimiringkan. Yang pertama dimasukkan adalah hawa masuk sini, thread. Ya, semuanya pasang bisa nih. Terus kedua HCl dimasukkan thread. Kalau sudah ditutup. Terus kita aduk. Nah, ini pengaduknya. Jadi ini fungsinya sebagai pengaduk. Kita tidak usah pakai pengaduk kaca. Oke. Nah, hati-hati pada waktu proses pengadukan, jangan menunggu suhunya sampai turun. Nah, biasanya kejadian seperti itu. Ada kemarin. Ditunggu langsung enak ini ada ngelamun. Garuwe suhunya sudah naik masih dikocok terus entek sampai turun kembali normal T1. Bingung kamu. Ya. Jadi dikocok terus sampai suhunya naik. Nah, ini contohnya ini tadi. Ini 30 naik menjadi 33. Nah, ini jalannya ada. Nah, ini kita catat sebagai T2. Nih. Jadi T1 itu tadi awal yang ada di beker ini tadi, buat beker ini tadi, sendiri-sendiri. T2-nya setelah kita campurkan dari satu di sini. Selesai cara kerja. Mari. Loh, sudah cara kerjanya. Cara kerjanya. Kamu sudah dapat 2 data. Oke. Cara kerja selesai. Ada yang bisa nyatakan dulu. Ada yang bertanya tentang cara kerjanya. Berarti ambil 50 keterangannya dimasukkan dalam kedua tabung beker gelas. Setelah itu diukur suhunya langsung dimasukkan ke kalorimeter. Diaduk sampai dengan suhu maksimal. Jadi misalkan tadi awalnya misalkan 30, terus dia naik sampai 35 bisa loh ya. Apakah bisa nanti mentok sampai 40? Bisa. Ya. Nah, misalkan mentok sampai 40, kok dia tidak naik tidak turun, berarti itulah yang kita anggap dia sebagai T2. Oh, jangan tadi modul. Kalau dia turun, berarti ini sudah habis reaksi. Karena dari reaksi keduanya ini tidak ada sisa. Yang sisa adalah H2O-nya stop. Air. Oke. Jadi jangan sampai membusat modul nanti. 35 mentok tidak naik, berarti T2-nya 35. 36 mentok tidak naik, berarti ya 30 dan sebagainya. Tergantung nanti bagaimana dari cara kerja kalian. Oke, cara kerja finish. Ada yang tanyakan? Sebelum ke pembahasan. Silakan bertanya. Sebelum nanti pas waktu hadiahnya saya tanya. Karena aku ngomong kemarin. Sekarang kamu
semua jawabannya sampai mentok, paham? Terus kalau sudah, berarti ya nanti pas waktunya saya yang bertanya. Sudah. Jenengan mawon. Oke, tidak ada. Bisa dipahami? Bisa. Itu apa gampang kok cara kerjanya. Nah, sekarang cara kerjanya. Sekarang untuk analisa data. Nah, nanti dari yang sudah yang saya berikan tadi, yang kemarin ada 4 percobaan. Ini nanti analisa datanya ada 2 macam. Ada yang pakai kuantitatif, ada yang pakai kualitatif. Apa lagi? Apa nih? Kalau kuantitatif berarti kan harus ada perhitungannya toh. Nah, kalau kuali berarti kan enggak. Nanti yang bagian kuali yang mana nanti saya kasih tahu. Kalau untuk termokimia ini nanti kita pakai kuantitatif. Karena kan kita menentukan besarnya perubahan entalpi. Itu kan kuantitatif. Tapi kalau di situ soalnya menentukan hasil reaksi elektrolisis dari larutan bla 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 bla. Nanti kalau begitu kuanti apa kuali? Kuali. Jadi kita lihat dari soalnya itu aja. Kita bisa menetapkan oh ini kuanti, ini kuali. Kalau ini kita kuali. Untuk menghitungnya dasarnya dari apa? Dasarnya dari suhu ini yang sudah kalian gunakan percobaan. Kita cerita kok kuali. Bingung sedaya. Bingung sedaya. Ya, jadi nanti yang termokimia ini analisa datanya. Ini kita pakai kuantitatif. Kuanti berarti kan ada perhitungannya. Kuantitasnya berapa? Nah, ini. Jadi untuk menentukan tadi ini perubahan entalpi penetralan dasarnya kita dari percobaan ini suhu awal dan suhu akhir. Suhu awal dan suhu akhir nanti kita gunakan untuk mencari Q. Apa Q? Kuantitatif. Duh, Perubahan entalpi. apa Q? Asas black. Kalau muatan itu kan satuannya kolom. Kalau ini satuannya kalori. Itu adalah Kalori. Kalau perubahan suhu. satuannya kan apa? Perubahan suhu. Perubahan suhu. Oh, kalori. Kilogram. Kalau per kilogram. Oh, J, tekan G. Tuki. Jadi data yang kita pakai, yang kita dapatkan tadi, kita gunakan untuk mencari berapa besar kalor dari reaksi penetralan. Nah, untuk mencari berapa besar kalor dari reaksi penetralan, kita menggunakan asas Black. Rumusnya asas Black ini. MC delta T biasanya disingkat macet. Macet. Biasanya itu anak-anak. MC delta T. M-nya ini adalah massa. Berarti massa ini adalah satuannya Kilogram. gram. Tapi kalau terlalu gede. Ya. Terus I, C ini adalah kalori jenis.
Joule. Kalau jenis dari lautan, satuannya Joule per gram derajat Celcius. Terus delta T ini satuannya Derajat suhu Celcius. perubahan suhu adalah derajat Celcius. Beda. Kalau Kelvin nanti pakai yang tekanan osmosis. Kita pakai yang kecil aja, derajat Celcius. Nah, ini. Massa C dan delta T. C-nya insya Allah sudah saya tuliskan di lembar kerja. Kamu nggak usah menghafalkan, bingung tambahan. Nah, delta T kita dapatkan dari mana? Dari sini. Nah, ini T1, ini T2. Nah, ini. Jadi ini delta T-nya. Terus mesti ada pertanyaan, Bu, kalau misalkan nanti suhu awalnya beda, bisa jadi seperti itu. Bisa. Suhu awalnya di sini NaOH itu kan jelas kalau dia dilarutkan dia nanti akan menimbulkan panas. Misalkan ini 30, yang ini misalkan ada 29 derajat Celcius bisa. Maka di sini nanti akan kita rata-rata. Jadi T1-nya tidak 30 sendiri, 29 sendiri tidak, tapi T1-nya ini di rata-rata. T1 berarti 30 ditambah 29 berarti 2. Berarti 29,5. Ini T1 yang kita gunakan. Jadi kalau beda. Tapi kalau sama ya kita pakai salah satu. Oke? Nah, ini misalkan ini saya pakai sama 30 berarti delta T-nya 5. Nih. Terus N-nya. Karena yang diketahui tadi kan volumenya ini NaOH dan konsentrasinya dari NaOH serta HCl. Kita pakai ini. Volumenya 50 untuk NaOH, volumenya HCl untuk 50 juga, konsentrasinya juga sama. Nah, maka di sini yang kita cari adalah massa. Untuk mencari massa kita tidak pakai molar dibagi volume, tapi kita pakai rumusnya ini, Rho M per V. Rho-nya berapa? Insya Allah di soal sudah saya berikan. Rho M per V. Misalkan Rho-nya 1, berarti M-nya ada 50. Ini M-nya 1 Na2. M-nya HCl berapa? Ya sama. 50 gram. Kok iso? Lek 1 kok iso 50. Kan Rho sama dengan 1 sama dengan M per V. V ini pindahan nang jenenge niku. Jenenge Rho. Jadi kan Rho kali V. Rho kali V. Iki kok tiga dulu. Ya, bego. Iki lho. Bego di sebelah mananya? Masih gampang saya? Iya kok. M per 50. Iki V. V ini 50. Kok ndi? Volume kan jenenge juga yang dari 50. Duko HCl 50 mili, iki mili. Mulai M iki dari ini. Jadi ini kan dikali. 50 kali 1. Ya. Jadi ini tak usah ya. Jangan, Bu. Tidak. Tak tulis nonnya. Suwe anjing. Ada kayak apa suwe ini? Lalu kepahas. Bah. Tak ada gimana? Yang diketahui kan kita pokoknya kuncinya untuk mencari ini. Dasarnya pertama kita pakai ini. Dasarnya kita pakai asat black. Nah, di asat black di sini kan ada massa pada
Volume. Volume NaOH. sama dengan Cl serta konsentrasi NaOH dan Cl. 1 ml 1 Ini mol. yang kita ketahui. 1 mol. Harusnya konsentrasinya. mencari massa, Iya, itu iya. kan bisa kita pakai rumusnya L sama dengan M per V, misalkan gitu. Kan M sama dengan M kali V. Terus ini nanti mencari masanya. Ini tidak usah kesuwen. Jadi di sini M yang kita pakai, kita tidak pakai mol, kita tidak pakai mol, tapi kita pakai rumusnya rho, massa jenis. Di mana massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Ini massa jenis. Ini adalah massa. Ini volume. Nah, kita pakai satuan mili. Di sini kita pakai satuan Gram. Kita menyesuaikan dengan ini. Rho-nya larutan, kita anggap dia sama dengan rho air. 1 gram per Mili. kan bisa. Volume ada, rho-nya sudah ketemu. Maka bisa kita gunakan untuk mencari M. Massa berarti sama dengan rho kali V. Rho-nya 1. Volumenya 50, berarti massanya 50 gram. Kan sama toh? Ini berarti massanya NaOH sama dengan massa HCl. 50 gram. Oke, massanya ketemu. Sampainya ini. T-nya berapa? Nah, T-nya ini sama dengan 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Kok ini ketapaan? Kamu pada waktu mempelajari fisika tentang kalor kan sono. Ada C kecil, ada C besar. Kalau C besar apa? Kalau C besar apa? Celcius. Kalau C besar itu adalah kapasitas kalor. Nah, Celcius. kita pakai yang sederhana. Kalau saya pakai bulu itu nanti tambah kamu bingung beda. Kangelan. Kita pakai ini aja. Nah, C-nya ketemu, M-nya ketemu, delta T-nya ketemu, kita bisa mencari harga Q. Berarti Q sama dengan massa campuran, karena kan kita pakai 2 larutan. Nanti massanya dicampur, satu massa campuran kali C kali delta T. Massa campurannya ini 50 berarti 100 kali 4,18 dikali 5. Jadi ada 400 kali ini berarti 0,4920. Ini ya. Oke. Nah, ini satuannya sampai sini yang biasanya dulu. Guru titik cukup. Kan masih kita. Kalau belum kemubaran tapi dah. Delta H. Oh, ada yang ditanyakan ini. Gereng. Loh, Nggak tahu. ada ya. Apa gitu? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kuncinya dia nanti delta hanya plus apa minus. Kita tinggal melihat suhu akhir dan suhu awal. Reaksi exo dan endo. Kalau reaksi exo, berarti kan dia melepas kalor. Berarti suhu awal ini lebih kecil daripada suhu Akhir. akhir. Ini. Nah, ini kan suhunya 30, di sini akhirnya suhunya
reaksinya ekso. Nah, untuk mencari delta H reaksi, maka min Q per N. I per N. Ini dari mana? Ini dari sini. Ini. N-nya siapa? Nah, N-nya kita cari. N-nya dicari. N-nya dicari dari mana? Dari sini. N. Jadi 3 rumus yang kita pakai. Jadi masa kali volume. Masa jenis, asas Black, dan molaritas. Oke. Yang kita pakai. Nih, V-nya apa? V-nya kan di 50. sini mili toh. Kita ubah ke liter, berarti berapa? 3 0,00 Ini 0,05. 0,05 liter. Molaritasnya 1, berarti molnya berapa? N berarti 0,0. Tak pada 0 ini. M-nya 1 kali volumenya 0,05. Berarti ada 0,05 mol. Itu panang liter. Caranya kan ini toh. Min 20,90 per ini. 5 kali 10 pangkat min 2 naik. berarti naik berapa? 5. Ini berarti 4 ya? Iya. Ano ako? 20 berarti 1. 40 berarti 8. Semuanya 1. Oke? Iya. 10 naik ini. Kak itu Itu udah mudah. 20,9 Sungguh nih. bagi 5. Yang 10 no. 10 ini Ini naik. kan nanti naik ke atas kan bisa jadi jangan 10 makan 2 toh? Nggih. 10 makan 2 dari ini berarti Pas. 2 pas lah. Ini dong. Nggih. Joule per mol. Kalau kita jadikan kilojul berarti 1, 2, 3 min 4,18 kilojoule per mol. Nah, inilah yang dinamakan dengan delta H. min. Bukan itu yang 100 kali 4,18 kali 5 bukannya 2090. Oh, 2094 ya ini. Berarti ini. Terus ini Naik. sampai 2. Ya. Ini. Nggih. Heeh. 41,8. 2060 bagi Belajar tak kalkulator ya? ya. Kalkulator apa bang? Pakai. Mulai USP tulis gak oleh beda kalkulator. 4 Harus boleh. 4180 kan? 9 Berarti 1, 2, 3, 41,8. Ini kode dewe. Ini kan hanya sekedar caranya seperti itu. Nah, ini delta reaksinya. Nah, di soal nanti ada kita disuruh menentukan persamaan termomnya. Oke, kamu sudah pernah menulis persamaan termom? Termokimia. Nah, reaksinya siapa tadi? NaOH, Oke, aqueous plus HCl, aqueous menjadi H2O menjadi Jadi apa, Cok? H2O plus NaCl NaCl plus H2O plus H2O. Nah, reaksi penetralan itu kan ini. Jadi kalau di situ ada kita disuruh menentukan berapa perubahan entalpi yang dihasilkan untuk membentuk H2O. Tapi di sini entalpinya adalah reaksinya sama dengan min 41,8 kilojoule per mol. Jadi menghasilkan ini sebesar ini untuk menghasilkan 1 mol H2O. Itu analisa katanya.
kayak literasi tambah rumit mana oh sekarang ditempati mungkin ada yang ditanyakan. Ini masih jelas lagi cara nggak laporan nih kan? Cara nggak rapi. Kan rumusnya dulu. Jadi rumusnya itu dulu. Nah, yang dikalkulasi di rumus itu apa? Misalkan di sini dicari R massa, berarti dari sini nanti kita ke sini mencari massa. Terus D-nya kan sudah diketahui. Terus selain massa apa? Delta T. Nah, delta T berarti kita lihat di tabel. T1-nya berapa? T2-nya berapa? Berarti delta T-nya berarti T2 min T1. Ini. Nah, kalau sudah diketahui semuanya seret, baru nanti kita ke sini. Hitungan Q-reaksi. Penghitungan Q-reaksi. Setelah penghitungan Q-reaksi ketemu, baru kita ke reaksi yang terakhir. Delta reaksi sama dengan min Q-reaksi per R. Nah, ini kan yang diminta N. Nah, yang diminta N berarti nanti kita larinya ke ini. Ini nomor kita. Jadi ini nomor 1. Rumusnya ditulis C. Terus setelah ini nomor 2. Terus ke sini nomor 3. Ketemu semua, ini nomor 4. Setelah ketemu delta reaksi, ini yang nomor 5, ditulis dulu rumusnya. Kan yang diminta Q reaksi sudah ada dari sini, yang N kan belum ada, berarti 6 ini. Terakhir 7 ini. Oh, 8-nya ini. Itu urutannya. Ini analisa. Pengen SD. Nanti Kak. Pengen SD. Pengen dulu. Ini nanti siapa yang kalau misalkan kamu nanti Dunia mulai ambil farmasi serius. bisa ya. Terus pun mboten Ada yang berminat mau ambil farmasi? Cari Boten. Eh? Kimia. Dimaton. Gak apa-apa. Kula Pelatih dadi hewan. rektor Ambil farmasi, kalau farmasi kamu tidak ambil profesi itu tidak bisa. Berarti harus ada profesi. Nah, profesi itu ujiannya individu face to face. face to Pak. Sidang. face. Dibayar aja langsung lulus. Profesi. By one. Jadi kalau farmasi tidak ambil profesi, kamu mau Pakai duit 600 juta lulus loh. berarti harus ada profesinya. Nah, kalau Mulai sudah operasi dapat piye, profesi, dokter Dari YouTube sih.